Lian berhasil siuman dan bongkar semua kebusukan Hilda. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, memang ini nggak akan jauh-jauh teman-teman dari bagaimana permasalahan Lian, Hilda bakal terus begitu. Bahkan kita pun juga bakal kehadiran Markus, yang mana karakter Markus ini sangat penting dan genting di momen ini. Bener-bener ngeselin ya, episode kemarin kita dibikin kesel, dibikin menanti kapan Lian Bagaskara siuman, kapan Lian Bagaskara sadar, tapi ternyata semuanya telah menjadi sebuah rencana yang sangat baik ketika Markus pun juga muncul. Nah, lalu di momen apa Lian Bagaskara ini pada akhirnya sadar? Jadi begini, teman-teman gak perlu takut, meskipun Lian Bagaskara ini itu memang main juga di sinetron yang lain, tapi memang ambil job juga di sinetron ini, jadi sehingga double job lah. Tapi tenang aja, karakter Lian Bagaskara gak akan dibuat semeninggal itu dan secepat itu, dan bakal untuk ngebongkar dulu semua permasalahan yang ada sebelum akhirnya bener-bener memilih nih mau di sinetron ini lanjut atau di sinetron yang baru, kurang lebih kayak gitulah. Nah, uniknya teman-teman harus tahu kenapa pada akhirnya Lian Bagaskara ini bisa siuman. Sebetulnya tentu aja karena kondisi tubuh Lian yang sudah membaik dan mulai pulih. Karena kan kalau buat orang-orang yang koma tuh, ketika akhirnya mulai sadar itu adalah seperti kesempatan kedua untuk hidup teman-teman. Dan secara medisnya ya balik lagi, kondisi tubuh udah mulai membaik, ada segi perbaikannya lah. Nah, tapi ternyata Lian ini terus terbayang-bayangi takut meninggalkan Amira jika Lian Bagaskara ini belum memberitahukan apa-apa. Jadi ternyata Lian ini bermimpi dan berdoa dalam komanya supaya bisa ngebongkar semua kebusukan Hilda, bisa sadar dulu dan bisa beritahu Amira supaya at least kalau Lian Bagaskara pergi, dia bisa pergi dengan tenang karena Amira udah tahu kalau Amira adalah anak kandungnya, sehingga pengacara pun juga bisa memberikan semua hartanya kepada Amira, bukan kepada orang lain. Cerdas teman-teman, benar-benar cerdas, sekaligus juga bikin terharu. Karena kan maksudnya ketika kita melihat Lian di episode sebelumnya tuh benar-benar seperti udah gak ada harapan hidup maksudnya. Gak ada harapan hidup, sama seperti Markus, yang mana kan kayak gak make sense ya. Udah hampir tenggelam dan lain sebagainya macamnya, ternyata berhasil selamat. Lian yang udah dihajar habis-habisan oleh Galang dan juga Hilda, dibuang ke danau sedari malam sampai siang, sampai keesokan harinya bisa selamat. Sekarang koma pun juga bisa bangun lagi. Ini ngebuktiin kalau memang koneksi antara Amira dan juga Lian Bagaskara tuh sama-sama kuat. Amira pun juga merasakan hal yang sama. Amira mimpi, Amira pun juga ingin terus menjenguk Lian Bagaskara. Amira pun juga ingin melihat kondisi Lian Bagaskara terus, gak tenang. Pokoknya seperti Amira sama Lian Bagaskara tuh saling berkomunikasi, tapi lewat insting dan mimpi mereka. Amira bermimpi ketemu Lian Bagaskara, sedangkan Lian Bagaskara bertemu Amira dalam mimpinya. Sehingga pada akhirnya ketika Amira pun ingin menjenguk Lian Bagaskara, ternyata di saat yang bersamaan Lian Bagaskara pun juga berhasil siuman. Mulai bisa menggerakkan telapak tangannya, jari-jarinya, sehingga ini menjadi sebuah pertanda yang hebat, yang mana ini benar-benar gak disangka teman-teman. Apalagi kita pun juga semua tahu kalau apa yang dialami Lian Bagaskara tuh terlalu sulit untuk bisa dikatakan bisa siuman dan sembuh begitu saja. Karena kan ya teman-teman bayangin aja, menghadapi masalah yang ada, kondisinya pun juga datang ke rumah sakit seperti itu, tentu kan bikin khawatir ya. Lebih banyak bikin khawatirnya ketimbang yang lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah rasa bersyukur yang begitu hebat, begitu dalam, yang diucapkan oleh Lian Bagaskara dan juga Adam Lee, karena akhirnya ada sebuah keajaiban yang muncul. Di sisi lainnya, tentu aja ini menjadi pukulan telak bagi Hilda teman-teman, karena tentu aja Hilda pun juga benar-benar gak menyangka kalau ternyata Markus dan Lian berhasil siuman. Itu artinya gak ada kesempatan bagi Hilda untuk bisa mendapatkan semua harta-hartanya, yang mana semuanya langsung berpindah ke tangan Amira. Makanya ketika Amira datang, Amira pun juga datang bersama dengan Aksa, Zaki dan juga Adam. Tujuannya supaya Aksa, Zaki dan Adam bisa menjaga ruangan rumah sakit dari Lian Bagaskara.
Jadi yang kita takutin begini, Lian Bagaskara kan sadar nih, udah ngasih tahu Amira, kita ini ayah dan anak kandung, bilang ke pengacara kasih semua hartanya untuk Amira dan juga Adam, tapi minta dijaga karena takutnya ketika Lian Bagaskara mau menyampaikan semua ini nanti bakal diganggu sama Hilda dan juga sama Galang. Terlebih lagi Lian pun diberitahu oleh Adam kalau pengacara udah bertemu Hilda ini dan itu dan lain sebagai macamnya, sehingga Lian ketakutan dan pada akhirnya semua pun juga bisa berhasil. Nah, Hilda ini ketar-ketir teman-teman. Ya bagaimana gak ketar-ketir ya, Hilda ini kan udah berharap banyak bisa benar-benar gimana caranya untuk merebut semua harta Lian Bagaskara. Hilda pun juga benar-benar pengen, benar-benar mau supaya gimana caranya merebut tuh semuanya tanpa harus berbagi bersama dengan Adam. Jahat kan teman-teman kalau begini caranya, sehingga inilah yang kita bakal lihat terus dari Hilda. Tapi yang gak Hilda ketahui, ketika Hilda ini dijebak oleh Adam, suruh datang ke rumah sakit untuk membicarakan harta, Hilda kaget karena ternyata Lian Bagaskara udah siuman, Markus ternyata masih hidup. Seketika langsung ditangkap oleh Zaki, yang mana hal ini benar-benar gak bisa bikin Hilda pun juga menjadi berbohong lagi. Gak bisa bikin Hilda pun terus mengelak dan lain sebagainya macamnya. Lalu Hilda pun juga, ya namanya Hilda tetap masih bisa bohong sih sebetulnya, kayak enggak kok gini-gini dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya Lian pun menyampaikan, Markus pun juga menyampaikan kalau Hilda ini berbohong dan ngaku-ngaku sebagai anak kandungnya. Dan akhirnya semua pun juga tahu. Nah, di momen ini Galang belum tahu teman-teman. Karena nanti justru Galang bakal tahu ketika mendengar berita kalau Hilda ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Reno yang melihat Hilda dari kejauhan sebetulnya gak tega untuk melihat hal ini, karena Reno udah bilang dari jauh-jauh hari jangan pernah ikut campur, jangan pernah ngelakuin hal yang aneh-aneh kan. Dari episode kemarin aja udah terlihat jelas dengan Reno yang menggagalkan rencana dari Hilda aja untuk gak ngelakuin hal-hal yang aneh kepada Lian Bagaskara. Itu kan sebetulnya tindakan baik dari Reno supaya Hilda tuh gak kena masalah yang lebih jauh. Karena apa yang Galang minta, Galang lakukan, ini perbuatan jahat loh teman-teman. Tapi karena ngelihat pada akhirnya Hilda pun juga harus tertangkap oleh pihak kepolisian, ya apa boleh buat. Yang ada Reno pun juga gak bisa berbuat apa-apa. Karena ya balik lagi, Reno pun juga gak pengen sebetulnya teman-teman untuk melihat Hilda seperti ini. Tapi di sisi lainnya pun juga Reno tahu Hilda tuh udah salah, sehingga akhirnya Reno pun juga malah justru ngebantu Markus dan Lian Bagaskara untuk menjelaskan semuanya. Sebetulnya Hilda bukan cuma bekerja sama Galang aja, tapi juga bersama dengan Bella, ngasih tahu juga kalau Hilda disuruh sama Galang untuk ini kepada Lian Bagaskara di episode sebelumnya, disuruh mencabut pernapasannya Lian Bagaskara dan lain sebagainya macam, yang mana ini bikin kaget semua orang. Dan pada akhirnya Hilda pun juga harus dijemput oleh pihak kepolisian. Dan ini pada akhirnya bikin orang-orang seperti Galang dan juga Hilda pun juga sadar ternyata mau sejahat apapun, mau selicik apapun, securang apapun, kita gak pernah tahu ternyata Lian Bagaskara bisa siuman, bisa hidup di tengah-tengah kabar Lian main di 2 sinetron dan lain sebagainya macam. Ternyata masih ada kok, masih bisa hidup dan siuman. Mungkin bisa aja karakternya dibikin meninggal teman-teman, tapi setelah menyampaikan semuanya kepada Amira. Jadi kayak ibaratnya kayak ngumpul untuk terakhir kalinya gitu sama Amira sebelum waktunya Lian Bagaskara pergi. Gitulah kalau mungkin menurut ceritanya. Tapi yang jelas ini pun juga bagus, senang banget teman-teman, karena pada akhirnya nggak ada lagi yang lebih seneng ya kalau mendengar kabar ini, karena Hilda dan Galang tuh adalah 2 orang yang harus kena karmanya. Kalau Galang mungkin dulu pernah kena karmanya, tapi berhasil diselamatin sama Bella. Karena ya kita lihat aja, Galang aja udah dikena karmanya dulu, hampir mati aja, masih bisa bikin kejahatan-kejahatan baru, masih bisa bikin masalah yang baru. Itu artinya apa? Kan gak pernah kapok, makanya harus dijemput oleh pihak kepolisian. Walaupun Galang ini sulit untuk ditangkap, tapi at least Hilda berhasil ditangkap dan gak bisa berbuat apa-apa. Ini yang jauh lebih penting, ini yang jauh
lebih bikin tenang karena itu artinya jika Hilda tertangkap maka Bella pun juga takut untuk membantu Galang. Itu artinya lagi apa? Maka Galang gak ada lagi yang bantuin dan Galang bakal sendirian. Ini salah satu poin pentingnya di episode malam ini. Gimana teman-teman? Seneng gak akhirnya Hilda dijemput polisi? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.